Perintah Kaisar Naga. Bab 1451 sampai dengan 1460. Audiobook Novel Silat. Episode 146. Sekarang keluarga Naga telah memberikan kontribusi tanpa pamrih untuk memberi manfaat bagi semua orang. Semua orang tidak dapat melakukan hal seperti memarahi ibu mereka setelah meminum susu. Joseph Hine menoleh dan melirik kerumunan, lalu berkata, "Kalau begitu Raiden mempraktikkan kejahatan, dan kalian semua telah melihatnya melakukannya. Bisakah kalian percaya apa yang dia katakan? Sekarang kalian tidak ingin diperlakukan sebagai domba untuk dibantai, jadi kalian harus bersatu." Joseph Hine ingin membujuk orang-orang ini untuk bersatu melawan Raiden dan yang lainnya, tetapi semua orang bingung, dan tidak ada yang percaya kata-kata Joseph Hine. "Nona G, jika Anda menyesatkan orang, jangan salahkan kami karena bersikap kasar." Douglas menatap Joseph Hine dengan wajah dingin. "Jadilah wanita tertua dengan baik, bakatmu sangat bagus, dan prospek masa depanmu tidak terbatas. Ketika uji coba selesai, itu secara alami akan menguntungkanmu. Jika kamu terobsesi dengan itu, bahkan jika kamu mati di tempat percobaan, anak-anak dari keluarga sekte besar, aku yakin tidak ada yang akan meragukan apapun." Douglas mengancam Joseph Hine di depan umum, karena Douglas tahu bahwa tidak ada orang yang mencoba uji coba ini yang akan menjadi burung awal, dan tidak ada yang akan mengikuti aliansi bela diri dan keluarga naga. Karena pil binatang di mana-mana adalah modal, masing-masing dari orang-orang ini memiliki ratusan pil binatang di tubuh mereka, yang merupakan sumber daya yang sangat besar, dan tidak ada yang akan menyerahkan sumber daya ini. Melihat ini, Joseph Hine berhenti berbicara, karena dia tahu tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang, dan orang-orang ini sudah gila. Dia percaya bahwa jika dia peduli dengan Douglas, apakah itu Douglas atau Raiden, dia pasti akan mati. Jackson melirik Joseph Hine dengan penuh syukur. "Nona G, terima kasih, hidup dan matiku tidak lagi penting." Jackson sudah sangat bersyukur bahwa Joseph Hine dapat memblokirnya untuknya. "Raiden, kamu keluarkan Jackson dan menyelesaikannya." Douglas berkata kepada Raiden. Raiden mengangguk, lalu melangkah maju dan mengambil Jackson. Makna Douglas jelas. Membawa Jackson keluar untuk menyelesaikan masalah berarti membiarkan Raiden menyerap kekuatan Jackson. Pada saat ini, Dev, yang berada di belakang tahta, melihat bahwa Jackson dalam bahaya, dan tahu bahwa dia tidak bisa bersembunyi lagi. "Rain, kamu bersembunyi dengan baik, jangan keluar." Setelah menjelaskan Rain, Dev tiba-tiba melompat dari belakang tahta. "Berhenti!" Dengan teriakan marah, semua orang terkejut, dan tidak ada yang mengira masih ada orang di istana ini. Ketika semua orang melihat bahwa Dev yang melompat keluar, mereka semua terkejut. Terutama Douglas dan Raiden, wajah mereka berubah menjadi hijau. "Saudara Dev, kamu tidak mati, kamu benar-benar belum mati, hahaha." Setelah Jackson melihat Dev, dia tertawa gembira. Sementara Dev berada di depan Raiden dalam sekejap ketika semua orang tertegun, dia melemparkan tinju cahaya suci. Raiden tidak bisa menghindar tepat waktu, dan langsung dihancurkan oleh Dev dan terbang keluar. Sementara Dev menarik beberapa rantai ringan di tubuh Jackson, dan tangannya sedikit dipaksa, dan rantai ringan itu langsung berubah menjadi cahaya kecil dan menghilang. "Kakak dong, kamu baik-baik saja?" Dev bertanya pada Jackson. "Tidak apa-apa, aku tidak bisa mati." Jackson sedikit tersenyum. Dev mengirimkan beberapa kekuatan spiritual ke dalam tubuh Jackson, yang membuat kulit Jackson terlihat jauh lebih baik. "Dev, kamu masih belum mati juga, kamu benar-benar memiliki nasib yang bagus." Raiden menggosok dadanya, dan menatap Dev dengan dingin. "Kamu ingin aku mati, bagaimana aku bisa mati?" Dev tersenyum dingin. "Dev, karena kamu memiliki kehidupan yang besar, kali ini, aku ingin melihat berapa lama hidupmu. Kali ini, aku akan melihat tubuhmu dicincang menjadi bubur." Douglas menyipitkan matanya, dan aura pembunuh langsung merasuki tubuhnya. Sartak dan yang lainnya diam-diam memblokir pintu keluar istana untuk mencegah Dev melarikan diri. Semburan cahaya hitam memancar dari tubuh Raiden, dan kemudian dia menampar Dev dengan telapak tangan. Kali ini, energi Raiden hampir mencapai batasnya, dan energi mengerikan itu mengguncang seluruh istana dengan suara bersenandung.
Dev mendengus dingin, kamu bukan lawanku sama sekali, sehingga kamu harus pergi bersama. Meskipun Dev membenci Raiden, matanya penuh kesungguhan, cahaya keemasan di tubuhnya meroket, dan sisik menutupi tubuhnya dengan cahaya. Tepat setelah tubuh emas Dev yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, mata patung Putri Duyung di singgasana memancarkan cahaya terang. Terlihat patung Putri Duyung itu sangat heboh setelah melihat sisik di tubuh Dev. Hanya saja tidak ada yang memperhatikan perubahan mata patung Putri Duyung, dan mereka semua fokus pada Dev dan Raiden. Ledakan. Dengan ledakan keras, Dev dan Raiden saling bertabrakan dengan keras, dan gelombang udara menakutkan yang berpusat pada mereka berdua menyebar ke sekeliling. Banyak orang menghembuskan nafas untuk menahan akibatnya, dan sebagian dari akibatnya melewati formasi tahta dan dengan cepat diserap oleh patung Putri Duyung. Dalam tabrakan ini, Dev mengikuti Raiden untuk mengikat. Hahaha, Dev, kekuatan batinmu kosong sekarang. Kamu pasti terluka dan belum pulih. Kamu tidak bisa melarikan diri hari ini. Douglas melihat bahwa kekuatan Dev telah turun drastis, jadi dia menduga luka Dev belum sembuh, dan itulah mengapa itu terjadi. Lagi pula, ketika Dev jatuh ke laut, dia sudah terluka parah. Hanya dalam beberapa hari, Dev tidak mungkin pulih begitu cepat. Raiden juga merasakan kekurangan energi di tubuh Dev, dan langsung mendapatkan kepercayaan diri. Dev, kali ini, mari kita istirahat. Setelah Raiden selesai berbicara, dia mengepalkan tinjunya yang berat, yang dikelilingi oleh kabut hitam, dan kemudian dengan momentum yang rusak, dia mengirimkan serangkaian keluaran ke Dev. Dev sedikit mengernyit, tetapi dia tidak takut, semua kekuatan spiritual di dantiannya dimobilisasi. Kekuatan naga mengelilingi lengannya, dan kemudian dia tiba-tiba meninju. Kedua orang itu berada di atas istana ini, dan pertarungan 1 lawan 1 dimulai. Setiap kali mereka memukul, akan ada banyak akibatnya yang menyebar. Patung Putri Duyung dengan rakus menyerap bagian energi ini, dan perlahan patung Putri Duyung mulai memiliki retakan halus. Rain, yang bersembunyi di balik singgasana, dengan hati-hati mengamati pertempuran Dev. Tetapi tidak menemukan bahwa patung Putri Duyung di depannya telah berubah. Bum bum bum. Keduanya bertarung puluhan pukulan berturut-turut, semua orang berlumuran darah dan menderita luka berat, tetapi tidak ada pemenang. Dahi Dev dipenuhi keringat dingin, dia tengah-engah, dan kekuatan spiritual di tubuhnya hampir habis. Dan Raiden itu tidak jauh lebih baik, cahaya hitam yang memancar dari tubuhnya jauh lebih lemah. Oke, aku tidak punya waktu untuk bermain lagi, saatnya untuk mengakhiri. Pada saat ini, Douglas berdiri, dia tidak ingin Raiden terus bersaing dengan Dev, itu akan membuang-buang waktu. Dev, apakah kamu masih memiliki kata-kata terakhir untuk pacarmu? Douglas memandang Dev dengan senyum bangga di wajahnya. Ketika Dev mendengar Douglas menyebut Yuki lagi, niat membunuh di matanya terus meningkat. Dan Douglas sengaja merangsang Dev. Dia tahu bahwa iblis batiniah Dev adalah pacarnya, jadi dia mengatakan ini dengan sengaja. Aku memiliki kata-kata terakhirku adalah mengirimmu ke neraka. Dev berteriak dengan marah, mengangkat kekuatan spiritual terakhir di tubuhnya, dan meninju Douglas. Murid Douglas juga menyusut, dan kemudian dia memukulnya dengan keras. Sekarang kekuatan Dev sudah habis, jadi Douglas tidak memiliki rasa takut sedikit pun. Ledakan. Dev dipukul dan terbang keluar, dan jatuh dengan keras ke tanah, dengan darah yang terus mengalir keluar dari mulutnya. Sudut mulut Douglas sedikit terangkat, pergi ke neraka. Douglas terbang, dengan cahaya bersinar di ujung jari kakinya, dan kaki ini langsung menuju gerbang Davemo. Kakak Dev. Melihat ini, Rain melompat keluar dari belakang singgasana dan berdiri di depan Dev. Rain. Melihat ini, Dev berteriak keras, berusaha mendorong Rain menjauh. Dia tahu bahwa Rain hanyalah kekuatan Wusong, dan dia tidak bisa menahan kaki Douglas sama sekali. Namun, sudah terlambat, dan Douglas menendang dada Rain dengan keras dengan tendangan cepat itu. Douglas juga terpana, dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada wanita tambahan di sini tiba-tiba. Ledakan. Semburan cahaya berkelap-kelip, dan tubuh Rain terbang terbalik, menabrak singgasana dengan keras. Formasi di singgasana mengguncang tubuh Rain dari sini. Ketika Rain jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya menjadi tidak berdarah,
dan ekspresinya terlihat sangat menyakitkan. Dev melompat ke samping Rain, dan buru-buru memeluk Rain. Rain, kamu baik-baik saja, kamu baik-baik saja. Dev buru-buru mengambil nadi Rain, ingin memeriksa tubuh Rain. Kakak Dev, aku baik-baik saja, hanya sedikit sakit. Rain tersenyum sedikit. Dev memeriksa dan menemukan bahwa kehidupan Rain memang tidak dalam bahaya, dan hanya mengalami beberapa luka ringan. Ini membuat Dev sangat aneh. Douglas adalah Wuhou, jangankan Wusong, bahkan jika dia adalah Wuhou dengan peringkat yang sama, dia mungkin terluka parah, tetapi Rain tidak memiliki masalah serius. Tepat ketika Dev bingung, dia tiba-tiba teringat baju besi putih. Baju besi itu telah diintegrasikan ke dalam tubuh Rain. Sepertinya baju besi itu menyelamatkan hidup Rain. Kali ini, Dev sangat menghela nafas, bahkan setelah ribuan tahun, dia tidak pernah berpikir bahwa baju besi itu sangat tidak bisa dihancurkan. Ada sedikit suara retakan, dan retakan pada patung Putri Duyung menjadi semakin besar. Dan formasi di singgasana juga mulai melemah, tapi tidak ada yang memperhatikan. Dev, aku tidak mengira seseorang tiba-tiba muncul untuk menyelamatkanmu dan kamu di saat krisis, tapi dia hanya bisa menyelamatkanmu kali ini. Biarkan aku melihat siapa yang bisa menyelamatkanmu kali ini. Douglas berjalan di depan Dev dengan seringai di wajahnya. Wajah Dev serius. Pada saat ini, kekuatan spiritualnya sudah habis. Menghadapi orang-orang seperti Douglas, Dev tidak memiliki kesempatan untuk menang. Sepertinya aku benar-benar akan mati di sini hari ini. Dev melihat sekeliling, merasa sedikit enggan. Pemimpin Zhu, sebaiknya kamu menyerahkannya kepadaku untuk dibunuh. Raiden melangkah maju dan berkata kepada Douglas. Douglas melirik Raiden, dia mengerti apa yang dimaksud Raiden, dia tertarik pada kekuatan Dev, dan ingin menyerap kekuatan Dev dan menggunakannya untuk dirinya sendiri. Douglas tidak menunjukkannya, tetapi mengangguk dan mundur 2 langkah, yang dianggap sebagai kebaikan orang dewasa. Raiden berjalan di depan Dev dengan wajah dingin, dan sedikit mengangkat sudut mulutnya. Dev, kemampuanmu akan segera menjadi milikku, dan aku ingin kamu melihat dirimu perlahan berubah menjadi mumi. Mengatakan itu, Raiden menepuk kepala Dev dengan tangannya, dia ingin menyerap kekuatan Dev. Melihat ini, mata Dev berkilat tajam, dan akhirnya dia menggertakkan giginya dan mengeluarkan jiwa yang baru lahir Delphine, lalu menelannya dalam satu tegukan. Ledakan. Dalam sekejap, kekuatan spiritual di tubuh Dev meledak, dan dantian yang tadinya kering, kini penuh dengan kekuatan spiritual. Aura Dev juga mulai merajalela. Ekspresi Raiden sedikit berubah, tangan yang dia ulurkan ditarik secara tidak sadar, dan dia mundur 3 langkah. Meskipun kekuatan spiritual Dev telah pulih, wajahnya sangat tertekan. Jika jiwa yang baru lahir ini dapat dikembangkan dan diserap secara perlahan, ia mungkin dapat meningkatkan alam Dev selangkah lebih maju. Tapi sekarang, Dev menelan jiwa yang baru lahir. Meskipun kekuatan spiritualnya telah pulih, efek jiwa yang baru lahir akan sangat berkurang, yang merupakan pemborosan. Tetapi hal-hal telah sampai pada titik ini, dan Dev tidak memiliki cara lain, dan ini adalah satu-satunya cara. Melihat pemulihan napas Dev yang tiba-tiba, wajah Douglas juga menjadi sangat jelek. Dev membantu Rain untuk bangun perlahan, dan kemudian menatap Raiden dengan matanya yang sedikit kental. Raiden, tidakkah kamu ingin menyedot kekuatanku? Kamu bisa melakukannya sekarang, akan saya tunjukkan nanti. 2 dari kita, siapa yang menjadi mumi lebih dulu? Niat membunuh meletus dari Dev. Raiden memaksanya untuk menyia-nyiakan jiwa yang baru lahir. Dev sudah penuh amarah saat ini. Wajah Raiden menjadi semakin jelek, aura Dev telah mencapai puncaknya, dan Raiden tahu bahwa dia mungkin bukan lawan Dev. Dev, jangan berpuas diri, jangan lupa bahwa aku bukan satu-satunya di sini, ada begitu banyak dari kita, bahkan jika kamu kembali ke keadaan puncakmu, lalu kenapa, kita masih bisa dengan mudah membunuhmu. Setelah Raiden selesai berbicara, dia menoleh dan menatap Douglas. Meskipun dia tidak berbicara, mata Raiden mengungkapkan arti meminta bantuan. Douglas mengangguk sedikit, dia mengerti apa yang dimaksud Raiden, jadi dia mengedipkan mata pada Sartak dan yang lainnya yang menjaga gerbang istana. Dev telah memperhatikan pandangan beberapa orang, sepertinya mereka berencana untuk mengulangi trik yang sama, tetapi Dev tidak takut. Ayo.
Dev maju selangkah, dan suasana menakutkan menyapu seluruh istana. Raiden tidak berani lalai, dan juga merangsang aura di tubuhnya secara ekstrim. Sartak membawa 3 orang lainnya dan mengepung Dev. Tiba-tiba, 5 aura menakutkan terus menekan Dev. Dev tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan, dan auranya semakin keluar. Lakukan. Raiden berteriak pada Sartak. Sartak dan yang lainnya segera mengarahkan nafas mereka ke arah Raiden, sementara Raiden melambaikan tangannya sedikit di depannya, dan kabut hitam memenuhi udara. Segera setelah itu, nafas Sartak dan yang lainnya menyatu dengan kabut hitam, dan akhirnya berubah menjadi bentuk manusia. Sosok manusia itu bergerak ke arah Dev, dan berubah menjadi penampilan Yuki. Dev sudah mengambil tindakan pencegahan, beberapa indera ilahi menyelimuti matanya, dan yang bisa dia lihat saat ini hanyalah sosok abu-abu. Dengan cara ini, dia tidak akan diganggu oleh setan batin, juga tidak akan kehilangan akal sehatnya. Kakak Yuki. Dan mengepung Dev. Tetapi pada saat ini, Rain, yang berada di belakang Dev, melihat Yuki yang berubah rupa, berteriak dengan penuh semangat, dan hendak melangkah maju untuk memeluk Yuki. Melihat ini, Dev buru-buru mengulurkan tangan untuk menghentikan Rain. Rain, itu bukan kakakmu Yuki, bangunlah. Dev berteriak pada Rain, dan memancarkan kekuatan spiritual, mencoba menarik Rain keluar dari fantasinya. Namun, mata Rain kusam dan ekspresinya kusam, dan dia sama sekali tidak mendengarkan bujukan Dev, dan langsung menuju hantu Yuki. Tepat ketika Dev ingin menahan Rain, dia menyadari bahwa sudah terlambat, dan sosok hantu sudah tiba di depannya. Rain memeluk Yuki yang berubah dan menangis. Tapi setelah Rain memeluk Yuki, yang telah berubah menjadi ilusi, dia melihat Yuki berjuang mati-matian, dengan ekspresi kesakitan di wajahnya. Saya melihat tubuh Rain memancarkan cahaya putih redup, cahaya ini lembut dan suci, menyinari tubuh orang, langsung membuat orang merasa sangat nyaman. Segera setelah itu, sepasang baju besi putih muncul di tubuh Rain, dan cahaya putih lembut dan suci ini dipancarkan oleh baju besi ini. Apa? Yuki, yang telah berubah menjadi ilusi, menghilang tanpa jejak setelah teriakan. Semua kabut hitam di istana juga menghilang. Saat ini, Rain seperti peri, membuat orang ketakutan. Pada saat ini, Rain juga terjaga. Melihat baju besi di tubuhnya, dia tampak sedikit tersesat. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Yang lain melihat baju besi yang tiba-tiba muncul di tubuh Rain, merasakan cahaya suci, dan menunjukkan kekaguman di mata mereka. Bahkan Dev merasa sangat terkejut saat ini, baju besi yang tampaknya biasa ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Raiden menjadi pucat karena kaget, dan buru-buru mengaktifkan mantra di tubuhnya, ingin menyerang lagi. Tapi tidak peduli apa yang Raiden lakukan, tidak ada lagi kabut hitam yang memenuhi udara, dan bahkan cahaya hitam di tubuhnya telah menghilang. Pada saat ini, aura Raiden langsung melemah. Senior. Wajahnya sangat tertekan. Raiden berteriak dalam hatinya, ingin bertanya apa yang salah. Sayangnya, tidak peduli seberapa keras Raiden berteriak, dia tidak bisa mendengar respons dari jiwa di tubuhnya. Wajah Raiden menjadi lebih buruk daripada makan kotoran, dan tubuhnya gemetar tanpa sadar. Adapun patung Putri Duyung di singgasana, ketika dia melihat baju besi putih muncul, matanya menunjukkan keterkejutan dan ketakutan. Kakak Dev, ini, apa yang terjadi? Rain bertanya pada Dev dengan tatapan kosong. Baru saja Rain tampak kehilangan akal sehatnya, dan tidak peduli tentang apapun. Tidak apa-apa, kamu tetap di pinggir. Jangan takut. Dev menghibur Rain dengan lembut. Rain mengangguk, dan baju besi di tubuhnya mulai memudar secara bertahap, dan akhirnya menghilang. Douglas, yang berada di samping, melihat baju besi yang menghilang dari tubuh Rain, dan matanya penuh dengan api. Dia sekarang tahu mengapa tendangan yang baru saja dia tendang tidak menyebabkan kerusakan pada Rain. Baju besi itu pasti artefak ajaib yang bagus, dan sekarang Douglas tidak sabar untuk segera mengambil baju besi itu. Tepat ketika semua orang masih tenggelam dalam cahaya suci, Dev menghibur Rain dan mulai menyerang Raiden. Wajah Raiden sangat berubah, dan tubuhnya dengan cepat mundur. Namun, kecepatan Dev terlalu cepat, dan dia melihat seberkas cahaya keemasan melintas, diikuti dengan pukulan yang menghantam tubuh Raiden. Ledakan!
Dada Raiden dipukul dengan kuat, dan kemudian tubuhnya terbang terbalik. Itu juga menghancurkan singgasana, dan kemudian dihancurkan oleh formasi di singgasana. Dampak kekerasan ini melemahkan formasi di atas tahta lagi. Wajah Raiden pucat, dan dia berjuang untuk bangkit dari tanah, matanya penuh amarah, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jika dia tidak memiliki jiwa, kekuatan Raiden saat ini akan kalah dengan Dev. Melihat penampilan Raiden yang malu, Dev berjalan perlahan. Apalagi yang kamu punya? Tidakkah kamu ingin aku berubah menjadi mumi? Dev mencibir di wajahnya. Raiden memandang Dev dan merasakan nafas di tubuh Dev. Seluruh tubuhnya mulai berkedut, matanya penuh ketakutan. Raiden secara naluriah memandang Douglas, dan sekarang hanya Douglas yang bisa menyelamatkannya. Hari ini, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Setelah Dev selesai berbicara, dia menampar Raiden dengan telapak tangannya. Berhenti. Douglas tidak mungkin melihat Raiden dibunuh oleh Dev, jadi dia melompat, dan kemudian menendang Dev, membuat Dev harus menghindar. Saya berharap pemimpin, selamatkan saya, selamatkan saya. Raiden bersembunyi di belakang Douglas dan dengan putus asa meminta bantuan. Dev memandang Douglas dengan dingin, Douglas, kamu tidak bisa menyelamatkannya. Benarkah? Mungkin aku tidak bisa, tapi jangan lupa, aku tidak sendiri. Setelah Douglas selesai berbicara, Sartak membawa orang-orang untuk mengelilinginya. 4 Su dan Douglas sudah cukup untuk berurusan dengan Dev. Mata Dev sedikit menyipit, dengan kalian berlima saja, kamu tidak bisa membunuhku sama sekali. Paling buruk, kita akan mati bersama. Dengan wajah muram, Douglas berkata perlahan. Siapa bilang hanya ada 5 dari kita? Setelah Douglas selesai berbicara, dia berkata kepada orang-orang di samping, dengar, Dev ini sombong dan arogan. Jika ada di antara kalian yang bisa bergerak sekarang, dan membunuh dia bersamaku, kalian dapat mengambil harta apapun di sini. Ya, situs uji coba ini milik keluarga naga saya. Selama Anda membantu saya membunuh Dev, semua hal di sini dapat diberikan kepada Anda. Setelah uji coba ini selesai, Anda dapat meminta izin kepada saya untuk kembali ke sini dan mengambil binatang buas lagi. Kamu juga telah melihat bahwa ada ribuan pil binatang buas di luar, itu tidak ada habisnya. Pada saat ini, Raiden juga buru-buru berkata dengan keras. Kata-kata Raiden langsung menggerakkan hati banyak orang. Meskipun mereka mengikuti Dev tanpa ketidakadilan atau permusuhan, di hadapan kepentingan besar, siapa yang bisa menahan godaan? Dev ini benar-benar pantas mati. Dia sombong dan mengganggu tatanan dunia seni bela diri di Kyoto. Kita harus membunuhnya bersama. Palmer Sin adalah yang pertama melompat keluar, dan kemudian menuduh Dev. Palmer adalah orang nomor 1 di daftar gembira, jadi kata-katanya masih membawa banyak pengaruh, dan dia sebenarnya membenci Dev sampai ke intinya. Karena Dev terus menunjukkan kekuatannya, dia digantikan oleh Dev sebagai orang nomor 1 di daftar gembira. Apalagi fakta bahwa dia menantang Dev menjadi bahan tertawaan dan diejek oleh banyak orang. Sekarang ada kesempatan seperti itu, setelah membunuh Dev, dia bisa mendapatkan kembali posisi nomor 1 di daftar gembira. Saat Palmer berdiri, banyak orang juga mulai mengkritik Dev satu demi satu, dan mereka semua berdiri. Orang-orang ini tidak lebih dari didorong oleh kepentingan, tetapi mereka selalu harus mencari alasan untuk diri mereka sendiri dan mengatakannya dengan cara yang muluk-muluk. Segera, kecuali Josephine dan Jackson, semua orang mengarahkan jari mereka pada Dev. Untuk sementara, Dev menjadi sasaran kritik publik. Melihat semua orang berdiri, Raiden tertawa angkuh. Hahaha, Dev, seperti yang kamu lihat, kematianmu adalah harapan semua orang. Raiden tertawa, dan air mata akan mengalir dari tawanya. Dan Dev melirik orang-orang yang melompat keluar, dan tidak ada kemarahan di matanya, hanya kesedihan dan ejekan. Apakah kamu pikir kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan dengan membunuhku? Kalian dungu sekali. Cepat atau lambat, kamu akan membayar harga untuk tindakan hari ini. Nada suara Dev tenang, tapi tidak ada kepanikan sedikit pun. Hei, Dev, jangan banyak bicara. Orang-orang di sini semuanya adalah orang-orang dari berbagai sekte dan keluarga di dunia seni bela diri Kyoto. Bisakah kamu tetap mengikuti seluruh dunia seni bela diri Kyoto?
Douglas mendengus dingin. Dia tidak mengira Dev punya nyali untuk bertarung melawan seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Jika orang-orang ini berani bergerak hari ini, jika saya tidak mati, ketika saya keluar, saya akan membunuh semua orang. Mata Dev meledak menjadi cahaya dingin, dan semua orang melihat mata Dev, dan mereka semua tanpa sadar gemetar. Hahaha, itu konyol. Sama sepertimu, kamu juga ingin bertarung melawan seluruh dunia seni bela diri Kyoto? Itu hanya lelucon. Raiden tertawa lagi. Apakah kamu pikir kamu memiliki kesempatan untuk bertahan hidup hari ini? Dev tidak berbicara, tetapi aura di tubuhnya mulai naik, dan cahaya keemasan bersinar. Rain berdiri di belakang Dev dengan wajah penuh kematian. Sekarang setelah masalah ini berakhir, Rain akan mati bersama Dev. Jackson juga datang dengan gemetar, meskipun dia terluka parah, Jackson tidak bergeming. Untuk sesaat, di belakang Dev berdiri Rain dan Jackson, yang menghadapi semua orang di seluruh dunia seni bela diri Kyoto. Hanya wajah Josephine yang terus berubah, dan dia tidak tahu apa yang dia pikirkan. Setelah beberapa saat, Josephine mundur beberapa langkah, karena dia tidak berniat untuk terlibat dan tidak ingin membantu siapapun. Lakukan. Douglas memberi perintah, dan lusinan napas mulai menekan ke arah Dev. Lusinan napas bergabung bersama, menyebabkan seluruh istana mengaum, dan bahkan mulai bergetar, seolah-olah tidak tahan dengan kekuatan yang begitu kuat. Tubuh Dev penuh dengan cahaya keemasan, dan tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan dikerahkan secara ekstrim, dan kekuatan naga menyebar ke seluruh tubuhnya. Rain, ambil kesempatan ini untuk membawa saudara Dong dan pergi, tidak ada gunanya bagimu untuk tinggal. Dev berkata dengan lembut kepada Rain. Kakak Dev, aku tidak akan pergi, aku akan bertarung denganmu sampai akhir. Rain menggelengkan kepalanya dengan air mata di matanya. Saudara Dev, sebuah kehormatan bisa mati bersamamu, dan aku tidak akan pergi. Jackson juga menggelengkan kepalanya. Kalian berdua tinggal di sini hanya akan mengalihkan perhatianku. Siapa bilang aku akan mati? Kamu melarikan diri saja. Jangan khawatirkan aku, karena aku punya kesempatan untuk melarikan diri. Dev berkata kepada keduanya dengan suara yang dalam. Setelah mendengarkan kata-kata Dev, Jackson dan Rain sama-sama merenung, mungkin yang dikatakan Dev itu benar. Jika mereka tinggal, itu hanya beban. Melihat keduanya tidak berbicara, Dev melanjutkan, Saudara Dong, setelah keluar, Rain aku titipkan kepadamu dan bawa dia ke lembah Dewa Obat. Saudara Dev, jangan khawatir, selama kamu bisa keluar, Sister Rain akan diserahkan kepadaku. Jackson mengangguk dengan penuh semangat. Tapi wajah Rain penuh dengan keengganan, dia tidak ingin pergi, dan dia tidak ingin Dev tinggal dan bertarung sendirian. Rain, Paman Naga dan kakakmu Ellie ada di lembah Dewa Obat. Ketika kamu melihatnya, jangan katakan apa-apa, apalagi menyebutkan situasiku saat ini, jangan sampai mereka khawatir. Dev menasihati Rain. Rain menggigit bibirnya dan menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat, baru kemudian Dev benar-benar rileks. Sepasang mata merah menyapu kerumunan, dan kekuatan spiritual yang besar terus meningkat, melawan paksaan dari orang-orang ini. Ingat, kalian semua yang melakukannya hari ini, selama aku hidup, pada akhirnya aku akan membuatmu membayar harganya. Mata Dev tajam dan dingin. Melihat mata Dev, semua orang ketakutan. Hei, Dev, jangan banyak bicara. Kami memiliki begitu banyak orang untuk berurusan denganmu. Jika kamu masih hidup, bukankah dunia seni bela diri Kyoto kita akan menjadi lelucon? Douglas mendengus dingin. Mulai menekan ke arah Dev. Kalau begitu datanglah. Tubuh Dev terkejut, dan dia benar-benar melakukan serangan pendahuluan. Pedang pembunuh naga muncul di tangannya secara instan, dan energi pedang yang mengerikan bergerak ke arah Douglas. Dev masih memahami prinsip menangkap pencuri terlebih dahulu. Dan Dev memulai lebih dulu, juga untuk menciptakan peluang bagi Rain dan Jackson untuk melarikan diri. Menghadapi energi pedang menakutkan Dev, Douglas tidak berani gegabah, dan buru-buru mengerahkan energinya, cahaya hitam menyelimuti seluruh tubuhnya. Pada saat ini, bola hitam di tubuh Douglas mulai memancarkan cahaya yang menyilaukan. Ledakan. Energi pedang menebas tubuh Douglas dengan keras, langsung menjatuhkan Douglas beberapa langkah, dan cahaya hitam di tubuhnya juga meredup.
Pada saat ini, Dev memegang pedang pembunuh naga, matanya merah, dan napasnya melonjak, seperti dewa. Kakak dong, bawa pergi Rain. Dev berkata kepada Jackson. Setelah Jackson mendengar ini, dia melangkah maju dan meraih Rain, dan bergegas keluar dari istana. Hentikan mereka. Melihat ini, Douglas buru-buru berteriak. Dia tidak bisa membiarkan Jackson dan Rain melarikan diri, dan dia tidak bisa membiarkan orang luar tahu apa yang terjadi di sini. Mendengar perintah Douglas, kedua anak bangsawan itu langsung melompat dan meraih Jackson dan Rain. Kematian pengadilan. Mata Dev terpaku, dan kemudian pedang pembunuh naga di tangannya menyala, dan cahaya pedang yang tajam keluar dari tangannya. Desir. Saya melihat kilatan cahaya, diikuti oleh bau darah yang kental. Kedua anak dari keluarga bangsawan dipotong menjadi dua oleh pedang Dev, darahnya bercampur dengan organ dalam dan tersebar di mana-mana, pemandangannya sangat berdarah dan menakutkan. Tangan Dev langsung mengejutkan semua orang, dan tidak ada yang berani melangkah maju untuk menghentikan Jackson dan Rain. Dan mereka berdua juga mengambil kesempatan untuk lari keluar istana. Rain kembali menatap Dev dengan air mata di wajahnya, dan akhirnya diseret oleh Jackson dan menghilang tanpa jejak. Melihat Jackson dan Rain pergi, Dev menghela nafas lega, dan matanya bersinar dengan cahaya sumpah serapah. Ayo. Dev tidak khawatir sama sekali. Bunuh dia. Wajah Douglas muram, dan dia meninju Dev dengan tinju, angin tinju meraung, dan ada semburan ledakan kosong di udara. Saat Douglas bergerak, Raiden juga bergerak, dan Sartak memimpin orang-orang dari aliansi seni bela diri untuk menyerang Dev pada saat yang sama. Beberapa napas bercampur menjadi satu, Dev mengayunkan pedang pembunuh naga dengan penuh semangat, dan energi pedang yang menakutkan ditembakkan. Ledakan. Energi pedang bertabrakan dengan beberapa napas ini, dan suara besar dihasilkan. Buntut yang mengerikan menyebabkan yang lain diledakkan ke atas dan ke bawah, sementara Dev mundur beberapa langkah dan membenturkan tubuhnya dengan keras ke dinding. Pada saat ini, akibatnya dengan cepat diserap oleh patung Putri Duyung, dan retakan pada patung Putri Duyung menjadi semakin besar, dan beberapa bahkan mulai rontok. Wajah Dev sangat jelek, seteguk darah mengalir ke mulutnya, dan dengan cepat disembunyikan oleh Dev, dia tidak ingin orang-orang seperti Douglas melihatnya berantakan. Melihat beberapa orang bergabung, Dev justru melawan, dan sepertinya dia tidak terluka, yang membuat wajah Douglas sedikit malu. Tidak heran para petinggi harus memintamu untuk mati. Jika kamu masih hidup, kamu adalah ancaman bagi semua orang. Douglas berkata dengan wajah muram. Aku hanya mengancam penjahat sepertimu. Jika kamu tidak memiliki hantu di hatimu, bagaimana kamu bisa berpikir aku adalah ancaman? Dev mencibir. Apakah ada hantu di hatiku atau tidak itu tidak penting lagi, yang penting kamu harus mati hari ini. Douglas tiba-tiba mengeluarkan bola hitam di tangannya, ayo, bunuh dia. Douglas melemparkan bola hitam, dan sinar cahaya hitam muncul dalam sekejap, dan Sartak dan yang lainnya langsung menyuntikkan napas mereka ke dalam sinar cahaya hitam. Melihat ini, Raiden juga melambaikan tangannya kabut hitam yang telah menghilang sebelumnya memenuhi udara saat ini, dan seluruh istana langsung menjadi menakutkan. Kabut hitam yang dikombinasikan dengan iluminasi cahaya hitam membuat istana terlihat seperti dunia bawah. Saya melihat bahwa dalam kabut hitam ini, satu demi satu humanoid, dengan berbagai bentuk, menyerang Dev. Dev sedikit mengernyit, dan pedang pembunuh naga di tangannya terangkat tinggi. Kekuatan beberapa naga ilahi mengalir ke bilah pedang pembunuh naga, dan Dev diam-diam melafalkan mantra pemurnian hati. Dengan persiapan Dev, tidak mungkin membiarkan teknik kultivasi jahat ini mengganggu pikirannya. Saat mantra pemurnian hati di mulut Dev menjadi semakin cepat, pedang pembunuh naga di tangan Dev menjadi semakin terang. Segera, cahaya keemasan menyinari pedang pembunuh naga, dan istana yang dipenuhi dengan cahaya hitam seperti neraka, tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan pada saat ini. Kabut hitam mereda, dan cahaya hitam itu langsung ditelan oleh cahaya keemasan. Douglas hanya merasakan sesak di dadanya, dan dia memuntahkan seteguk darah. Dev sangat gembira, mengambil kesempatan ini, dan buru-buru melambaikan pedang pembunuh naga di udara. Saya melihat bunga teratai berkedip di ujung pedang Dev. Bunga teratai muncul, terbakar dengan api biru muda. Ini adalah teknik,
segel teratai, dan nyala api yang menyala adalah api spiritual. Selama itu terkontaminasi pada tubuh, itu tidak dapat dipadamkan sama sekali. Saat pedang pembunuh naga di tangan Dev mengayun semakin cepat, gelombang paksaan yang mengerikan memenuhi udara, dan seluruh istana langsung menjadi sangat panas. Penekanan. Dengan gelombang pedang Dev, teratai yang menyala langsung menuju Douglas dan yang lainnya, dan itu menjadi semakin besar di udara. Wajah Douglas dan Raiden berubah drastis, dan mereka buru-buru membuang energi mereka, membentuk perisai pelindung besar di sekitar tubuh mereka. Douglas dan Raiden mengerahkan kekuatan mereka pada saat yang sama, dan penutup pelindung hitam pekat menyelimuti beberapa orang. Ledakan. Bunga teratai meledak di atas beberapa orang, dan gelombang udara yang menakutkan menyebar ke sekitarnya. Percikan api yang tak terhitung jumlahnya jatuh, tetapi terhalang oleh penutup pelindung. Namun segera, penutup pelindung mulai pecah di bawah nyala api, dan akhirnya runtuh secara langsung. Potongan api jatuh dan menimpa beberapa orang. Meskipun kekuatan api spiritual telah melemah saat ini, mereka masih membakarnya ke atas dan ke bawah, dan pakaian mereka juga compang-camping. Mereka dalam keadaan malu. Dahi Dev dipenuhi keringat dingin, dan konsumsi energi mental yang besar membuatnya sedikit pusing saat ini. Semua orang terkejut ketika mereka melihat Dev sendirian, membuat Douglas sangat malu. Jika itu salah satunya, dia pasti sudah menjadi babi panggang-panggang saat ini. Dan Joseph Hine, yang telah berada di sudut, memiliki rasa ingin tahu dan rasa hormat di matanya. Pada saat ini, pandangannya tentang Dev telah banyak berubah. Dia tidak pernah menyangka bahwa kekuatan Dev akan melebihi imajinasinya berkali-kali. Dan ketekunan kuat Dev berada di luar jangkauan orang biasa. Apa yang kalian semua lihat? Persetan denganku. Raiden meraung dan menatap kerumunan, matanya penuh amarah. Semua orang saling memandang dengan cemas, bahkan Douglas dan yang lainnya bergabung, dan mereka sangat malu dengan Dev. Bukankah mereka diserang? Melihat bahwa tidak ada yang mengambil inisiatif untuk bergerak, Raiden meraung dengan marah, jika ada di antara kalian yang tidak bergerak, kalian tidak akan pernah mendapatkan satupun sumber daya dari sini. Begitu Raiden mengatakan ini, seseorang akhirnya bergerak. Sial, ayo pergi bersama, apa yang kamu takutkan? Palmer mengutuk dengan marah dan bergegas menuju Dev. Yang lainnya mengikuti dari dekat, dan puluhan orang mulai menyerang Dev. Melihat adegan ini, Douglas dan Raiden menunjukkan kebanggaan di wajah mereka. Dev memegang pedang pembunuh naga, matanya penuh dengan niat membunuh dan amarah. Membunuh. Teriakan marah terdengar, dan pedang pembunuh naga di tangannya diayunkan dengan putus asa. Cahaya pedang menyala dan langsung menembus tubuh kedua orang itu, tetapi yang lain bergegas maju seolah-olah mereka gila. Bang bang bang. Ding ding. Pedang pembunuh naga di tangan Dev berayun putus asa, menghalangi serangan orang-orang ini. Tetapi pada saat ini, perlawanan Dev tampak sangat tidak berdaya. Dalam sekejap, tubuh Dev berdarah, dan Dev bahkan tidak terlihat seperti manusia. Meski begitu, Dev masih mendukungnya dengan pedang pembunuh naga dan tidak jatuh, di bawah kakinya ada mayat lebih dari selusin sekte lain. Mundur. Raiden berteriak dan membuat semua orang mundur. Dia tidak bisa membiarkan Dev dibunuh oleh orang-orang ini, dia membutuhkan Dev, dia perlu menyerap kekuatan Dev. Raiden perlahan berjalan di depan Dev, yang hanya memiliki separuh hidupnya yang tersisa, dengan kebanggaan tanpa akhir di wajahnya. Dev, lihat dirimu sekarang. Kamu bahkan tidak sebaik anjing mati. Bagaimana kamu ingin bertarung denganku? Raiden tersenyum bangga dan menepuk wajah Dev dengan tangannya. Pada saat ini, Dev bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat tangannya, jadi dia hanya bisa meludahi Raiden dengan ganas. Raiden tidak marah, dia perlahan mengulurkan telapak tangannya dan dengan lembut menekannya ke kepala Dev. Kekuatanmu akan segera menjadi milikku. Ketika aku menyerap kekuatanmu, bahkan jika kamu abadi, apa yang bisa kamu lakukan? Raiden mencibir, lalu kabut hitam samar memasuki tubuh Dev dan mulai menyerap kekuatan Dev. Seringai tiba-tiba muncul di sudut mulut Dev, dan kemudian seni konsentrasi hati mulai berpaling. Awalnya, Raiden ingin menyerap kekuatan dari tubuh Dev, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan di tubuhnya sedang menuju ke arah Dev dengan kecepatan tinggi.
Hati Raiden tiba-tiba menjadi pucat karena kaget, dan dia buru-buru ingin melepaskan tangannya, tetapi ternyata tangannya seperti tersedot. Pada saat ini, bahkan jiwa di Raiden panik. Mundur cepat, dia adalah teknik abadi. Dalam benak Raiden, suara tua itu berteriak dengan tergesa-gesa. Raiden juga ingin mundur, tetapi sayangnya dia tidak bisa menarik sama sekali, telapak tangannya seperti tersedot. Tidak jauh, Douglas masih memiliki ekspresi puas di wajahnya, dia pikir Raiden menyerap kekuatan Dev, tetapi dia tidak tahu bahwa itu adalah kebalikannya saat ini. Pada saat ini, Raiden berkeringat deras, terlihat bingung. Potong tanganmu, cepat potong tanganmu. Jiwa itu berteriak cemas, meminta Raiden untuk memotong lengannya. Raiden buru-buru mengeluarkan pisau tajam itu, tetapi menghadapi lengannya, dia benar-benar tidak punya cara untuk memulai. Jika dia memotong lengannya, dia akan menjadi satu tangan seperti Douglas. Dia masih muda dan hanya memiliki satu tangan yang tersisa. Tepat ketika Raiden ragu-ragu, jiwa menjadi marah dan berteriak keras. Cepat lakukan. Ada keraguan di mata Raiden, dan ketika dia akhirnya menggertakkan giginya, dia mengayunkan pisau tajam di tangannya, tetapi alih-alih lengannya sendiri, dia menebas langsung ke leher Dev. Dia berpikir untuk memotong kepala Dev, agar dia baik-baik saja, dan lengannya bisa diselamatkan. Tapi dengan kilatan dingin, Dev sepertinya sudah lama berjaga-jaga, dan pedang pembunuh naga di tangannya langsung memblokir, langsung menghalangi pedang tajam di tangan Raiden. Sial! Jiwa di tubuh Raiden sedang terburu-buru, hanya untuk melihat mata Raiden berputar, dan kemudian aura di tubuhnya berubah seketika. Jiwa secara langsung mengendalikan tubuh Raiden, dan kemudian dengan paksa menarik lengannya. Adegan tiba-tiba ini membuat takut semua orang yang tidak mengerti apa yang salah dengan Raiden. Mengapa begitu baik sehingga dia memotong lengannya? Bahkan Douglas tercengang, bertanya-tanya apakah Raiden gila. Bunuh dia, bunuh dia. Raiden meraung, menyuruh semua orang untuk membunuh Dev. Melihat ini, Douglas tahu pasti ada sesuatu yang salah, jadi dia melompat lebih dulu. Lakukan, bunuh Dev. Dengan niat membunuh dan amarah. Douglas meraung, dan yang lainnya mengikuti dari dekat dan bergegas menuju Dev. Meskipun Dev menyerap sebagian energi di tubuh Raiden saat ini, itu hanya setetes di ember. Menghadapi serangan Douglas, dia tidak punya cara untuk melawan kecuali menunggu kematian. Tak satu pun dari orang-orang ini memperhatikan bahwa patung Putri Duyung di atas tahta telah retak, mengungkapkan warna aslinya. Dan formasi di sekitar tahta, juga pada saat ini, getaran besar terjadi. Gemuruh. Untuk sesaat, seluruh istana mulai berguncang, disertai dengan suara gemuruh. Kemudian saya mendengar suara yang menghancurkan, diikuti oleh aura mengerikan yang memenuhi seluruh istana. Jadi semua orang tercengang, sedikit kewalahan dengan perubahan mendadak ini, tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Lihat-lihat. Pada saat ini, seseorang berteriak ngeri. Semua orang menoleh untuk melihat, masing-masing dengan ekspresi terkejut di wajah mereka, melihat semua yang ada di depan mereka dengan ngeri. Saya melihat patung Putri Duyung di atas tahta menjadi hidup, dan formasi di sekitar tahta mengeluarkan suara pada saat ini, dan akhirnya runtuh secara langsung. Di depan semua orang, Putri Duyung itu menggeliat dengan penuh semangat, dengan kegembiraan yang luar biasa di wajahnya. Semua orang berhati-hati. Kepanikan melintas di wajah Douglas dan mengingatkan semua orang. Semua orang memandang Putri Duyung dengan antisipasi, mereka tidak tahu apa yang terjadi dengan Putri Duyung. Gemuruh. Ada goncangan hebat lainnya, dan seluruh istana tampaknya runtuh. Tanah mulai jatuh terus-menerus, dan sepertinya ada getaran besar di atas kepala. Pergi, istana ini akan runtuh. Raiden tiba-tiba mengerutkan kening, dan buru-buru bergegas keluar dari istana. Melihat ini, orang lain juga berlari keluar satu demi satu, tidak ada yang peduli dengan kehidupan Dev. Bersambung ke episode 147. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.